Cerita Cindy. Halo. Wadah. Pegang tangan saya, Mbak. Pegang tangan saya. Apa saya bilang? Apa saya bilang? Jeda. Saya nggak bisa edit. Saya nggak punya editor. Cerita Cindy. Hai Cindy-licious, apa kabar? Ketemu lagi kita di Cerita Cindy. Tempatnya semua Cindy-licious menceritakan kisah-kisah hidupnya tanpa takut dijudge sama seluruh Cindy-licious yang lainnya. Saya Cindy Cantika Putri akan mencoba untuk bersikap netral. Tentu saja tidak. Cindy-licious gak terasa loh, series cerita Cindy sudah panjang dan banyak sekali Cindy-licious mengirimkan ceritanya ke DM Alvan Putra Alvan 24. Terima kasih tentunya untuk kamu yang menceritakan cerita kamu dengan penuh keberanian. Saya menerima semua cerita dari korban, dari pelaku, dari kriminal, dari mungkin orang yang korupsi, atau dari selingkuh, dari pelakor, dari siapapun deh, pokoknya bebas bercerita di sini ya. Karena kita semua bisa belajar dari pengalaman orang lain. Betul tidak? Yuk kita langsung bacakan cerita pertama. Halo Kak Cindy, aku mau cerita hal traumatis yang aku alami tahun 2025. Dan ini membuatku sadar ternyata laki-laki brengsek ada dimanapun. Aku baru lulus SMA tahun ini dan bekerja di industri pariwisata sebagai guide. Lokasinya berada di pulau di samping Pulau Bali. Pulau apa ya di samping Pulau Bali? Kalimantan kali ya. Bodoh. Hampir tiap hari aku tur Cindy. Kemudian aku bertemu satu driver ini. Dia orangnya suka bercanda dan gak pernah telat untuk sholat kapanpun dan dimanapun. Cindy bisa dibilang religius lah. Bahkan dia suka nasihati aku untuk jangan lupa ibadah. Meskipun pekerjaan aku suka berpindah-pindah lokasi karena tur. Awalnya semua normal, tapi lama-kelamaan dia suka bercanda yang agak aneh, Cindy. Kayak ngomong, ayo kita nikah. Padahal dia sudah punya anak dan istri, Cindy. Dia berani ngomong gini di depan orang-orang karena teman-temannya tahu kalau dia itu memang suka bercanda. Gak ada yang nanggepin serius Cindy. Setiap dia ngomong begitu, aku selalu mengalihkan topik pembicaraan atau gak nanggepin sama sekali. Tapi lama-kelamaan ketika kita ada program tur bareng, dia mulai ngomong hal aneh yang lebih aneh, Cindy. Omongannya kayak, kamu mau dicium gak? Kamu lama-lama saya cium ya? Kamu kedinginan kan ya? Sini saya peluk. Kamu gak ngantuk? Ayo tidur bareng sama saya. Saya ngantuk nih, mau tidur di paha kamu? Boleh. Padahal kan dia religius orangnya. Bahkan gilanya Cindy, waktu itu aku diminta untuk jadi wali murid anak bosku dan nemenin dia ikut acara sekolah di waterpark gitu, Cindy. Si driver ini diminta bosku untuk nganterin kita pakai mobil. Ternyata kita nggak langsung ke waterpark, Cindy, tapi melimpir ke gang rumahnya dia karena istri dan anaknya dia mau ikut, Cindy. Jadi kita berlima nih ke waterparknya. Sesampainya di waterpark, ternyata dia sempat-sempatnya foto aku diam-diam, Cindy. Padahal istrinya ada di dekat aku, Cindy. Aku gak notice apapun waktu dia foto. Tapi aku tiba-tiba dikirimin foto sama dia lewat chat. Dan dia chat aku bilang, very beautiful. Gila banget, Cindy. Padahal istrinya dan anaknya tuh bareng sama kita, tapi dia masih berani melakukan hal itu. Hidung belang. Puncaknya, Cindy, kita lagi ada program tur bareng lagi. Tapi kali ini jauh lebih cepat selesainya karena tamu tur kita tiba-tiba sakit. Perjalanan pulang ke kantor, aku bilang bisa nggak kita mampir beli jagung bakar di jalan. Dan ia mengiyakan, Cindy. Kebetulan kita pun beli jagung bakar dan aku makan di mobil. Tiba-tiba Cindy, tanpa ngomong apapun, dia banting setirnya, Cindy, dan bawa aku ke pantai terdekat, Cindy. Aku nanyain, kenapa kita di sini? Dia cuma bilang, saya capek.
Saya mau istirahat. Kamu juga kan lagi makan jagung. Gitu Cindy. Aku pun cepat-cepat habisin jagung bakarnya karena takut. Ini ilustrasi gitu kali ya. Gak lama setelah itu, dia berusaha tidur 5 detik. Hah? Berusaha tidur? Driver ini langsung nidurin kepalanya di pahaku Cindy dan meluk aku erat banget. Najisnya laki-laki ini. Aku langsung nge-freeze Kak Cindy. Takut banget kalau berontak bakal dia apa-apain. Karena posisinya kita dalam mobil Cindy. Dia mulai meluk lebih erat dan nyentuh bagian tubuhku. Bahkan minta semut-semut Cindy. Najisnya. Dia berusaha cium aku, tapi aku mohon-mohon ke dia untuk gak melakukan hal itu Cindy. Mungkin karena dia ngelihat aku ketakutan, dia gak maksa aku lagi Cindy. Tapi dia gak langsung lepasin aku. Setelah beberapa saat, akhirnya dia ngelepas aku dan akhirnya dia nyetir lagi untuk balik ke kantor Cindy. Dia diam aja seperti nggak terjadi apapun. Di situ aku kacau, aku takut, aku marah. Bahkan aku mau loncat dari mobil saat itu juga Cindy. Tapi dia kunci Cindy. Hey, jangan melakukan hal yang berbahaya ya. Kamu bukan stuntman ya, tiba-tiba meloncat seperti itu. Aku tahu kalau aku cerita ini ke orang, pasti orang-orang pada nyalahin aku dan bahkan gak percaya sama aku. Karena cowok ini begitu religius Cindy. Bahkan saat aku sempat tegur dia untuk gak bercandain hal-hal berbau menikah ke aku, orang-orang selalu bilang, udahlah, santai aja, kamu jangan serius-serius amat, namanya juga dia bercanda. Kak Cindy bisa bayangin gak gimana posisiku saat itu yang akan selalu disalahkan di mata orang Kak Cindy. Aku udah gak nyaman sejak dia mulai bercanda hal-hal yang dewasa Cindy. Tapi aku gak bisa untuk memilih partner driverku sendiri. Semua diatur kantor Cindy. Sampai sekarang aku selalu mual dan pusing kalau teringat hal-hal itu Cindy. Sulit sekali untuk hilang dari kepalaku. Setiap aku lagi makan atau mau tidur, memori itu terlalu terputar di kepalaku dan buat aku gak nyaman Cindy. Aku ngerti banget. Saya ngerti banget apa yang kamu rasakan. Syukurnya sekarang aku udah pindah dan gak ketemu dia lagi Cindy. Aku harap gak ada lagi hal-hal seperti itu dimanapun terjadi sama aku dan teman-teman yang lainnya. Untuk para Cindylicious, jangan mudah percaya sama orang meski dia berlabel religius sekalipun. Sekian ceritaku. Maaf kalau panjang Cindy. Pesan moralnya Cindylicious, ingat, label tidak menentukan bagaimana orang itu bertingkah laku. Ada yang religius ternyata bejat, tapi ada yang penampilannya seperti gelandang, seperti anak pang yang urak-urakan, tapi hatinya malaikat. Waspadalah, waspadalah. Ada aja ya hal-hal seperti itu ya tuh. Tadi juga pengalamannya dia ketika dia mendapatkan pelecehan seksual tuh dia kayak nge-freeze gitu ya. Emang ada fenomena seperti itu ya Cindylicious ya. Lanjut yuk kita ke cerita kedua. Kak Cindy, aku mau cerita nih. Tapi kalau dibacain sensor nama aku ya. Pernah dengar nggak peribahasa mati satu tumbuh 1000? Ternyata kejadian di aku Cindy. Aku lagi patah hati sama seseorang. Dapat 3 HTS sekaligus. Sebut saja HTS ini si X, si Y, dan si Z. Mereka beda-beda kota gitu. Nah, aku lebih kenal dulu sama si X dan sama si Y. Berapa bulan setelah itu baru aku kenal sama si Z. Ini ternyata cewek juga ada yang kayak, saya pikir dunia laki-laki aja loh yang ada isinya seperti ini tuh. Ternyata wanita juga ya. Aku sama X dan Y ini terbuka banget, khususnya tentang 18+++. Aku sama Y pernah VCS gitu. Hehehe. Dia selalu muji tete aku yang gede. Dan aku suka dong dipuji kayak begitu. Terus aku sama X juga pernah VCS Cindy. Tapi kalau sama X aku gak on cam. Soalnya pakai suara aja gitu. VCS tapi gak on cam. Iya sayang. Terus yang ceweknya kayak, iya sayang. Sayang.
Di luar nalar ya, ada aja gitu. Manusia-manusia unik ini. Meskipun nggak seterbuka itu, tapi aku sama Z lebih dekat dari 2 HTS aku yang lain ini, Cindy. Kita call setiap hari, movie date, sampai main Roblox bareng. Tapi si Z itu posesif banget Kak Cindy. Kayak aku mute call aja, pasti dia nanya aku di mana, kemana, sama siapa. Tapi ya aku kadang-kadang ngarang kalau misalnya aku mute, aku selalu bilang lagi teleponan sama mama. Padahal aku punya 2 handphone dan aslinya aku lagi VCS sama HTS ku yang lain, Cindy. Ini lagi 2 handphone ya. Sayang bentar ya, aku mau telepon sama mama dulu. Iya sayang, iya. Apa sih kamu? Kenapa saya reka adegan ya? Aku pernah nggak tidur seharian soalnya aku suka sleep call sama si Z ini, Cindy. Pas mau sleep call sama si Z, si Y ngajak VCS. Jadinya aku tungguin si Z tidur dulu, terus aku mute callnya. Baru aku call si Y sampai jam 2 pagi. Dan setelah kita beres, aku lanjut lagi teleponan sama si Z. Terus suatu waktu aku ketemu nih sama si X, Cindy. Karena memang kita ada rencana untuk ketemuan gitu, untuk ngedate di akuarium. Tenggelam aja sekalian kalian berdua. Nah, aku izin nih sama si Z untuk nggak aktif 1 hari aja. Soalnya mau ketemu teman, aku bilangnya. Dan si Z itu mengiyakan, tapi syaratnya aku harus pap sama temanku. Singkat cerita, aku sama X ketemu. Kita ngedate udah kayak orang pacaran, Cindy. Gandengan tangan, nyender, kissing. Tapi kan ya, nggak ada status aslinya. Setelah pulang date, aku cek handphone dan bener aja, si Z ini nge-spam lagi di mana sama siapa, pokoknya nyariin aku, Cindy. Karena aku capek dengan sifat si Z dan akhirnya aku jujur kalau aku ketemu sama cowok, dia akhirnya malah besar dong, Cindy. Dan akhirnya kita berujung asing lagi. Soalnya akunya sendiri udah mulai ngejauh dari si Z. Dan ya gitu deh, Cindy, HTS aku sekarang cuma 2. Yaitu santai orangnya kayak HTS pada umumnya lah, Cindy. Dan ada rencana kita mau ketemuan juga, hehehehehe. Tapi belum tahu kapan, Cindy. Dan sekarang aku lagi jalanin aja deh sama 2 orang ini. Tapi aku tuh kayak capek gitu HTS-an, Cindy, sama mereka. Pengennya aku diseriusin gitu, Cindy. Aku bingung pilih yang mana soalnya kita beda agama, Cindy. Jadi aku harus gimana ya, Kak Cindy? Kata aku sih pacaran bertiga. Kamu sudah seliar itu ya? Sekalian aja, bertiga aja ketemu. Kamu di tengah. Pesan moralnya apa sih, Delicious? Jagalah HTS-an kamu sebagaimana kamu menjaga diri kamu sendiri. Apa maksudnya, Cindy? Saya nggak tahu karena saya asbun. Tapi saya nggak kebayang loh, Cindy Delicious. VCS tapi pakai suara aja itu gimana ya? Saya mau keluar, saya... Udah. Tidak usah ada reka adegan ya. Lanjut yuk ke cerita ketiga. Hai Kak Cindy Cantika Putri. Aku mau cerita dong. Tapi maaf, aku cerita ini dari akun baru. Soalnya istriku megang akun IG aku. Dan bener saja, setelah Afar ngecek, ternyata itu bener-bener akun yang baru banget dibuat. Ada... Kalau di IG itu kan ada tulisannya new account gitu ya. Dan ada juga si Delicious mengirimkan cerita benar-benar buat akun baru. Tulisannya untuk Avan the Love. Literally akunnya itu benar-benar untuk Avan the Love, untuk cerita Cindy loh. Saya kayak, wah, seanonim ini ya. Tenang, siapapun kamu, saya tidak peduli. Jujur li, saya tidak peduli. Saya tidak akan melaporkan kamu ke polisi, apapun cerita kamu. Karena saya sendiri sebagai Cindy Cantika Putri, pemegang akun ini, ingin kamu tuh bebas menceritakan apapun tanpa takut dijudge. Walaupun ujung-ujungnya dijudge dan dihujat bersama-sama ya. Tapi kamu akan stay anonim dan stay private. Saya berjanji. Kalau sampai saya melanggar janji, penjarakan saya. Penjarakan saya ke polisi. Penjarakan saya. Lanjut. Perkenalkan dulu ya Kak, aku cowok kelahiran Juli, generasi millennials, orientasi seks aku bisexual. Gak ada persen-persenan, aku suka cewek atau aku suka cowok, pokoknya sama aja. Nanti dikira diskon kalau persen-persenan, kan biasa ya kalau bisexual dan layal tuh bilangnya kayak gini. Aku suka ceweknya 30%, aku suka cowoknya 70%. Bullshit! Bisex aja udah. Tapi kalau boleh bilang sih aku lebih nyaman sama cowok.
Tapi emang ada yang kayak begini ya. Udah ya, dari sini udah kelihatan kan aku mau cerita apa, nggak tahu. Ada istri, dan aku bisex, bau-bau perselingkuhan kan pasti, ho. Aku berusaha memposisikan diriku sebagai penjahat di sini, Cindy. Aku adalah villain dari ceritaku sendiri. Beberapa tahun yang lalu, aku menikahi seorang gadis baik dan sangat baik. Aku bukan orang kaya raya, jadi ya istilahnya aku bawa ke rumahku. Dia istri yang sangat baik, Cindy. Dia bekerja, dia nggak pernah nuntut uang, sabar mau belajar masak, suka mencuci, melakukan pekerjaan rumah, menjaga perasaan, dan banyak deh bisa kebaikannya dia pokoknya, Cindy. Tapi yang namanya manusia adalah minusnya, Cindy. Tapi aku tidak akan membongkar minus istriku di sini. Keren! Kamu keren! Keren! Pencerita memposisikan dirinya sebagai penjahat, tapi dia tidak membongkar aib istrinya. Keren! 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 Hidup dong! Ada bagian-bagiannya. Bagian pertama, married. Aku kenal istriku dari jalur orang tua. Dan orang tuaku yang kenalin ke dia. Saat itu aku masih di usia kepala 3, Cindy. Dan sebenarnya saat itu aku udah ada cowok. Sebut saja namanya Rando. Bangsat memang aku. Aku udah sering ngeluh ke Rando waktu itu. Aku pengen nikah. Entar kalau udah nikah, dia aku tinggalin. Dia juga sama, Cindy. Bakal ninggalin aku. Kenapa aku nikah? Ya karena society. Karena lingkungan, Cindy. Karena aku pikir kalau cowok sama cowok tujuannya apa? Atau enggak, cabut dulu mas, mau kentut. Karena orang tua, karena takdir yang mempertemukan aku dan istriku saat itu, makanya aku menikah. Cinta, cinta bisa dibuat karena biasa. Married itu juga pengalaman yang luar biasa, Cindy. Kalau aku ceritakan proses pernikahannya nanti panjang banget ceritanya. Ya lamaran, yang ngurus administrasi ke KUA, kelurahan, milih lokasi nikah, catering, dan lain-lainnya, Cindy. Jadi aku skip cerita proses pernikahan aku ya, Cindy. Setelah proses pernikahan ini, aku pikir aku bisa fokus sama keluargaku, Cindy. Ternyata tidak fokus. Memang Rando, cowok aku saat itu menjauh dari aku. Nggak sekalipun dia kontak aku duluan. Bagus Rando. Udah hidup masing-masing lah pokoknya, Cindy. Tapi apa, Cindy? Bagian kedua. Oh iya, tadi ada bagian pertama. Bagian kedua, aku nggak ada otak. Walau setelah menikah, Rando nggak kontak aku duluan. Ternyata aku nggak bisa ngelepasin dia, Cindy. Mesti aku kepikiran sama dia. Gimana kabar Rando? Lagi apa Rando? Sudah makan belum si Rando itu? Taek memang diriku, Cindy. Tolong, aku tolong. Jadi aku yang selalu keep rich sama Rando duluan. Dan apa, Cindy? Gak cuma Rando. Kan ada tuh aplikasi-aplikasi dating apps khusus untuk para... Ada kitab kuning, kitab oren. Jadi kalau aku juga lagi kepengen, aku nyari kenalan di situ, Cindy. Jangan ngejudge sebelum cerita selesai. Tapi gak bisa dijudge karena dia sudah mencap dirinya tuh penjahat di ceritanya dia. Padahal aku sudah menikah, Cindy. Kelakuan aku kayak anjing. Cuy! Ini tolol parah banget aku. Jadi dalam pernikahan aku masih kenalan sana-sini. Celap-celup sana-sini, Cindy. Dan masih kontakan sama Rando juga, Cindy. Sampai Rando sudah punya cowok baru pun, aku masih keep kontak sama dia, Cindy. Gila memang aku ini, Cindy. Udah gak ada otak, binatang. Aku nulis ini juga bertanya-tanya, kok bisa ya aku kayak gitu?
Bagian ketiga, judgment, hari pembalasan. Balik lagi ke istriku Cindy. Saat nikah istriku bilang gini, "Never in my life I'm look at your phone because I'm trusting you." Jadi bertahun-tahun pernikahan kita tenang-tenang aja Cindy. Sampai suatu hari HP aku ketinggalan dan istri aku ngecek. Dibukalah WhatsApp-nya, galerinya, dan isinya semuanya kebusukan aku Cindy. Mampus! Dia yang ngetik sendiri. Istriku marah banget Cindy. Langsung pulang ke rumah orang tuanya bawa anak-anak. Aku gak boleh ketemu anak-anakku. Istriku sakit, hancur. Dia minta cerai Cindy. Bajingan memang aku. Aku sampai minta maaf tapi dia tutup kata maafnya. This is the end. This is the end. Hold your breath and count to 10. Dan kamu tahu Cindy, ke siapa aku cari support? Ya, ke Rando Cindy. Rando menolak untuk membantu aku secara mental. Orang tua aku juga tahu kalau aku bisex Cindy. Ini Judgment Day, hari pembalasan. Aku menuai apa yang aku tanam. Dan aku gak berhak bersedih. Aku ini pelaku, aku bukan korban. Mampuslah diriku, bajingan memang diriku. Bagian keempat, forgiven but not forgotten. Kamu penulis ya? Ada bagian-bagian kayak chapter-chapter di buku-buku gitu ya. Bagus tulisan kamu. Sebagai penutup, kamu buat buku deh. Mending nanti saya bantu terbitkan di sini ya. Kamu detailkan semuanya. Bagaimana ketika kamu cabut dari Rando bunyinya Aku dan istri akhirnya bercerai Cindy. Kami masih bersama demi anak. Aku dan istri enggak bercerai Cindy. Kami masih bersama demi anak. Orang tuaku tahu aku bisex, tapi mereka tetap berkata ke aku, "Bertobatlah nak, sholat." Rando sudah bahagia dengan dirinya sendiri dan sekarang mau fokus sama cowoknya Cindy. Aku tahu endingnya tidak membahagiakan ya pemirsa. Bukan pemirsa, Cindy-licious ya. Saya ulang bacanya. Aku tahu ending yang tidak membahagiakan Cindy-licious. Penjahatnya memang masih hidup, tapi apakah kamu pikir dunia ini isinya orang yang baik-baik saja? Apa semuanya harus berakhir bahagia? Muahahaha. Oh ya Cindy, kalau cerita ini dibacain, aku mau bilang kalau aku nonton cerita Cindy, aku selalu ajak anakku. Sampai suatu hari di episode 8, anakku tanya, "Ayah, Cindy itu cewek apa cowok?" Tolong jawab ya Cindy, pertanyaan anakku. Terima kasih. Satu, Cindy-licious 1. Cerita Cindy ini bukan series tontonan anak-anak. Bukan series untuk ditonton sama anak-anak. Ya, saya tidak merekomendasikannya. Walaupun kamu mungkin dampingi ya, tolong sensor bagian-bagian yang tidak pantas ya. Saya tidak mau menjadi bad influence untuk anak kamu ya. Anak kamu tanggung jawab kamu. Kamu yang buat tanggung jawab kamu, bukan tanggung jawab saya. Saya nggak pernah buat sama kamu, oke? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan dari anak kamu. "Ayah, Cindy itu cewek apa cowok?" Sama kayak bapak kamu. Semoga menjawab. Biarin aja dia bingung itu anaknya itu. Cindy cewek atau cowok? Lihat aja bapakmu. Lanjut yuk, cerita keempat. Halo Cindy, selamat malam. Izin dong mau kirim cerita aku. Kenalin, aku Dimas. Judulnya Adik Sepupu Laknat. Oh, ke judul dia. Aku anak pertama dan juga sepupu paling tua yang masih tinggal sama nenekku. Aku nemenin nenek karena udah gak ada yang mau bareng sama nenek. Hitung-hitung nemenin masa tuanya nenek. Nah, nenekku ini jadi tempat penitipan anak oleh para menantunya. Kan anjing. Jadi, aku juga kadang-kadang ikut ngasuh semasa sekolah aku Cindy. Aku sampai capek ngasuh. Sampai kena baby blues aku Cindy. Karena ada anak toddler yang benar-benar gak diasuh sama orang tuanya. Rambutku tuh pernah ditarik Cindy sampai berdarah. Kan anjing. Karena dia masih kecil, jadi aku gak mungkin dong bales. Aku kurung aja dia di gudang Cindy. Setelah sekolah aku langsung kerja.
biar gak ngasuh adik-adik sepupuku lagi. Emang ya, para menantu ini gak ada adab. Enak kalau cuma satu. Ini 5 anjing yang harus aku asuh. Mikir dong, nenekku tuh udah tua, masih aja disuruh ngasuh anak. Selama kerja, kamar aku kan kosong nih. Aku lupa hari itu buat kunci kamar. Terus duit aku 50.000 hilang dari dompet, Cindy. Aku bener-bener lupa bawa uang itu karena telat pas berangkat kerja. Gak mungkin dong nenek aku yang ambil. Kata nenekku, tadi adik-adik sepupu masuk kamarku bersama teman-temannya. Berantakan banget kamarnya waktu aku pulang, Cindy. Aku ngeh nih, kok dompet aku kebuka. Dan beneran aja, duit aku hilang 50.000 yang posisinya itu udah akhir bulan, Cindy. Terus aku ngamuk dong, aku tanyain tuh adik-adik sepupu satu-satu ya. Gak ada yang mau ngaku, anjing memang, Cindy. Anak-anak anjing ini udah diasuh, malah ngelunjak, Cindy. Pengen aku tabok sebenarnya. Tapi ingat, mereka tuh masih kecil, Cindy. Nenek aku mencoba nenangin aku buat gak marah-marah, biar dia yang ganti uangnya. Ya udah, aku terima aja dong uang dari nenek aku. By the way, aku masih mandiri ya. Dari kecil itu aku udah mandiri. Gak pernah minta uang jajan sepeser pun. Makanya aku tamat langsung kerja. Lanjut 2 minggu dari kejadian itu, kejadian lagi, Cindy. Aku lupa lagi ngunci kamarku. Duit buat bayar air aku taruh di meja tanpa dosa dan beneran ini hilang. Dan gak kecil, Cindy, itu 200.000, Cindy. Pas pulang kerja sore-sore, aku cari emang gak ada. Aku marah banget. Jadi aku tanya nih sama nenekku, siapa yang ngambil? Akhirnya nenekku ngasih tahu adik sepupu aku yang nomor 3 yang udah kelas 5 SD yang ngambil. Cewek lagi yang ngambil, Cindy. Sontak aku gampar dia. Dan dia nangis, Cindy. Nangisnya kenceng banget. Sampai nenek aku marahin aku, Cindy. Ya gimana gak marah? Udah kecil, berani-berani yang maling duit. Besoknya, menantu anjing itu alias si orang tua anak itu gak terima dong kalau anaknya gue gampar. Orang tuanya malah gampar gue balik. Aku siok, Cindy. Seumur hidupnya aku gak pernah tahu digampar bahkan sama orang tuaku. Aku gak terima dong. Jelas anaknya salah, malah dibela sama dia. Jadi tuh orang tuanya gue gampar balik. Tonjok-tonjokan lah kita di situ, Cindy. Ini sedelisius barbar ternyata ya. Tapi gak apa-apa. Selama kamu benar, kamu barbar. Go, 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 sedelisius. Go, go, go. Akhirnya kami saling pukul dan adu jotos, Cindy. Dia mukul muka aku sampai bibir aku pecah. Terus aku jambak rambutnya dia, Cindy. Gak lama nenekku ngelerai kami. Neneknya gini kali, sudah cukup. Cukup semuanya diam. Kamu diam. Kamu diam. Nenek sudah tua. Cukup kalian semua. Bok semua neneknya dihajar. Habis itu mana tadi? Habis itu aku bilang sama dia, makanya punya anak tuh dididik. Laki lu aja tuh kabur, gak mau tanggung jawab sama lu. Sambil aku bilang janda dia. Puas banget aku, Cindy. Disclaimer dulu, gak ada salahnya janda ya. Ini dia lagi emosi aja ya. Jangan diserang ya, Cindy-licious ya. Habis dari itu, aku mutusin buat ngekos dan gak mau balik lagi ke rumah nenek. Terserah, pokoknya aku gak mau lagi balik ke rumah nenek. Aku sempat ngadu ke orang tuaku dan aku minta dijemput, tapi orang tuaku gak mau jemput karena mereka sibuk, Cindy. Alhasil mereka ngasih aku uang buat ngekos aja. Habis kejadian itu hidup aku damai banget, Cindy, dari namanya baby blues. Aku juga dikasih tahu sama nenekku kalau adik sepupuku yang nyuri uang itu udah gak pernah diasuh sama ibunya. Makanya jadi kayak begitu dia sifatnya. Jadi kayak maling-maling cari perhatian gitu, Cindy Lesias. Tapi tidak membenarkan untuk maling ya. Kadang aku kasihan sama nenek, tapi masa bodoh lah ya. Aku udah bebas sekarang, sudah financial freedom. Wah, cepat sekali financial freedom. Maksudnya sudah, ya itulah pokoknya dia ngerti ya. Tamat, Cindy. By the way, tambahan lagi, kadang pas lebaran aku sering disinggung sama menantu yang janda itu. Ditanya-tanya, kapan nikah? Kapan nikah? Dan aku balas omongannya dia, Cindy. Laki lu tuh nikah lagi, janda kan lu sekarang. Hahaha. Hahaha. Duar. Selamat malam dan terima kasih sudah baca, Cindy. Pesan moralnya apa, Cindy Licious? Ilmu, ikhlas, dan apa ya? Anak kecil saya juga tidak suka. Orang julid saya tidak suka. Kamu buat deh pesan moral, tulis di kolom komen ya untuk cerita ini.
Cindelicious, ingat nggak kalau episode 12 sebenarnya adalah episode terakhir dari cerita Cindy season ini. Nah, karena ini adalah episode 13, sangat spesial sekali untuk menambah season ini menjadi 20 episode cerita Cindy. Nah, maka dari itu, saya punya satu cerita tambahan untuk kali ini. Cerita ini tidak perlu iPad untuk membaca. Saya akan membacakan cerita dari kenalan saya bernama Awan. Suatu ketika di suatu desa, hiduplah pemuda dengan usia kuliah waktu itu bernama Awan yang obsesinya menjadi seorang pramugara. Sebenarnya Awan ini punya cita-cita menjadi dokter, menjadi analis, dan menjadi ahli forensik yang bedah-bedah mayat itu. Tapi sayangnya buta warna, jadi dia gagal di situ. Akhirnya dia memutuskan untuk melamar menjadi pramugara. Sekian banyak maskapai yang dilamar sama si Awan ini. Dari yang internasional sampai yang domestik. Yang internasional tuh ada Qatar Airways, ada Emirates Airways, dan dia itu tertahan di sampai wawancara. Intinya maskapai luar negeri itu nggak ribet dalam mencari rekrutmen. Yang penting bisa English dan komunikasinya lancar. Seperti itu. Nggak ribet seperti domestik. Untuk maskapai domestik sendiri, si Awan ini sudah melamar hampir ke semua maskapai. Dan yang ini spesial sekali. Saya tidak akan menyebutkan maskapainya. Awan tidak akan menyebutkan maskapainya. Jadi waktu itu maskapai Indonesia, maskapai domestik pertama yang dilamar adalah maskapai ini. Kita sebut saja maskapainya maskapai maskapai apa ya? Kaktus. Ya, kaktus aja. Supaya samar banget gitu, kaktus. Maskapai Kaktus ini punya reputasi yang agak-agak Cindelicious. Saya tidak bisa bilang apa ya, pokoknya agak-agak. Berangkatlah dia nih dari desa, dari kampungnya dia ke kota gitu kan. Dan ke arah Balaraja sana. Karena di daerah Balaraja, Jakarta Balaraja situ, Tangerang. Di situ memang banyak rekrutmen untuk pramugara dan pramugari waktu itu. Wah, dari segala macam maskapai lah ya. Kemudian dia mencari kontrakan di situ untuk menginap 1 hari, ketemulah di situ dalam satu kamar dia bersama satu laki-laki lain lagi untuk rekrutmen pramugara saat itu. Dan sampai di sana tanpa ada drama, di hari interview, walk-in interviewnya itu mulai jam 7, dia sudah berangkat dari jam 6. Rajin sekali ya orang kampung ini. Jam 6 dia sudah berangkat gitu kan, menuju jalan kaki menuju tempat interviewnya, kantor dari maskapai ini. Di depan ketika sampai, dia dengan ramah bertanya sama satpam, "Selamat pagi Bapak, di sini tempat melamar walk-in interview ya?" Satpamnya cuma begini. Tanya lagi dong dengan sifat kampungnya dia ini, dengan ramahnya ya. "Pak Bapak, di sini tempat walk-in interview bener nggak?" Satpamnya noleh. "Walk-in interview jam berapa?" Terus si Awan yang dungu ini ngomong, "Jam 7 Pak." "Sekarang jam berapa?" "Sekarang jam 6:30 Pak." "Belum kan berarti?" "Ya udah, nggak usah nanya." Tadi sudah saya bilang kan kalau maskapai ini agak-agak, ternyata dari satpamnya pun seperti itu Cindelicious ya. No judge dulu, dia hatinya tetap happy nih. Hatinya tetap happy karena dia mau akan interview kerja ya. Tunggulah dia di situ duduk manis gitu kan. Akhirnya gerbangnya dibuka nggak jam 7. Gerbangnya dibuka jam 8:30 Cindelicious. Jam 8:30. Janji jam 7 mulai nggak? 8:30 gerbangnya baru dibuka, baru dia masuk. Para rekrutmen itu baru masuk. Bayangkan dari lamar kerja aja udah telat. Kemudian ngambil nomor antrian, bla 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 bla, banyak pelamarnya Cindelicious. Dan waktu itu tuh rame sekali Cindelicious pokoknya. Padahal si Awan ini datang pertama loh, datang awal, tapi nomor antriannya ke 100 sekian gitu kan. Gak apa-apa, it's okay. Namanya melamar kerja ya kan. Akhirnya tibalah saatnya si Awan ini mau masuk ke dalam ruang interviewnya Cindelicious. Tapi ada drama lagi. Sekitar jam 11 atau setengah 12 begitu, tiba-tiba ada kerame nih di halaman kantor maskapai ini. Ramai para rekrutmen kan, kesana kesini, ada yang duduk di taman, ada yang duduk di sini, ada yang duduk di jalan, ada yang berdiri gitu.
Masuklah nih salah satu mobil BMW pejabat. Ternyata itu adalah salah satu mobil pejabat dari maskapai ini masuk. Tin 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 tin. Minggirlah peserta-peserta ini kan. Satpamnya marah-marah. Weh, kalian ngapain? Kau minggir, minggir, minggir. Pejabatnya keluar dari mobil. Weh, brengsek! Kalian tahu nggak ini jalan? Minggir kalian, minggir kalian. Belum keterima udah buat ulah. Ternyata pejabatnya pun mulutnya pedas ya maskapai satu ini. Waktu itu, mungkin sekarang sudah diganti sistemnya, saya tidak tahu. Tapi waktu itu kayak, wah galak ya. Satpamnya galak, pejabatnya galak. Ih, takut mau ngelamar si Awan waktu itu. Tapi tetap hatinya teguh ya. Karena dia ingin melamar jadi pramugara. Sampailah di ruang rekrutmen Cindy-licious, dipanggillah satu-satu. Ingat, ada persyaratan untuk masuk pramugara ini. Tinggi laki-laki harus 170 cm. Minimal, saya lupa minimal maksimal. Awan lupa minimal atau maksimal. Kemudian harus berusia 25 tahun, kalau nggak salah ya waktu itu ya. 25 tahun kurang lebih. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Harusnya tepat 25 tahun. Aneh kan persyaratannya? Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Oke, fine gitu. Kayak si Awan waktu itu usianya 25 tahun lebih 2 bulan. Terus berat badan tidak boleh sekian, pokoknya BMI harus sekian. Seorang Awan waktu itu badannya ideal, six pack, tidak ada cacat, tidak ada kurang sama sekali. Dimasukkanlah Awan bersama beberapa rekrutmen ke dalam suatu ruangan, ada 10 orang di situ. Masuk rekrutmennya, bentar saya minum dulu, haus. Maksud rekrutmennya, ruangannya seperti ruangan kelas ya. Peserta yang duduk di meja, kemudian di depan situ ada meja, rekrutmennya duduk, rekrutmennya masuk, tidak langsung duduk, mereka berdiri. Saya nggak mau capek-capek ya ngurusin kalian. Jadi, buat yang ngerasa tingginya kurang 170 cm, keluar. Buat yang BMI-nya kurang, keluar. Buat yang ketuaan dari 25 tahun, silahkan keluar kalian semua. Gitu. Belum apa-apa, sudah dibentak-bentak. Padahal kan kita kayak manusia juga gitu ya. Oh, segalak-galak lah gitu. Waktu itu Awan kayak deg-degan gitu kan ya. Ada yang kurang kayak enggak, aku perfect. Benar saja di situ ada penimbangan, ada proses penimbangan, ada proses mengukur tinggi badan ulang, buka sepatu, bla 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 bla, cek dokumen, cek background check, segala macam di situ semuanya. Dan benar saja dibentak-bentak di situ seperti militer gitu Cindy-licious. Kayak ada salah satu peserta mendapat perlakuan kayak, sudah saya bilang, kalau kamu gendut, kamu keluar. Ngapain kamu ikut di sini? Kan sudah saya bilang, kalau kamu ketuaan, kamu keluar. Penuh dengan emosi. Menurut saya itu tidak perlu ya, kayak buang-buang energi gitu. Dan sempat rekrutmennya bilang seperti ini, Cindy-licious. Kalian capek, saya juga capek. Saya menyiapkan file ini dari malam. Seperti ospek, Cindy-licious. Kalau diingat-ingat sama si Awan ya, itu sedikit emosi. Kenapa kayak ospek universitas? Ini kan ngelamar kerja, walk interview, masuk bidang profesional, bukan bidang pelajar lagi ya. Cuma agak aneh, mungkin agak sengklek mungkin maskapainya juga waktu itu ya. Tanpa sedikit, ini pengalaman pribadi yang jujur ya, tanpa merendahkan suatu maskapai lain ya. Ini maskapai kaktus ya. Kemudian Cindy-licious, tibalah saatnya Awan di interview. Diukur tinggi badannya, berat badannya, BMI-nya perfect. Dilihat mukanya, dilihat background-nya, perfect. Dilihat nilai-nilainya, perfect. Can you speak English? Of course I can. Of course Awan can, gitu kan. Kemudian Cindy-licious setelah itu dilihatlah background. Kamu ulang tahun 2 bulan yang lalu ya? Iya, 2 bulan lalu. 2 bulan lalu saya turn 25 tahun. Oh, sayang sekali. Nggak bisa. Tapi saya baru 25 tahun, harusnya nggak apa-apa. Nggak bisa. Ini harus tepat 25 tahun di bulan ini. Kamu 25 tahun 2 bulan yang lalu. Jadi nggak bisa ya? Dilemparlah berkas itu ke mukanya. Kemudian Awan merapikan berkasnya, berusaha bernegosiasi lagi, menegosiasikan umurnya yang ketuaan 2 bulan saat itu. Tapi sayangnya nggak bisa. Ya udah, Awan keluar, bertanya ke sana kemari. Kemudian temannya Awan, tentunya Awan berteman di situ ya sama rekrutmen lain ya. Nanyalah si Awan ini kayak, kamu keterima? Iya, aku keterima. Loh, bukannya kamu 26 tahun ya? Itu kan kelebihan setahun dong.
Syaratnya 25 tahun, tapi teman yang keterimain 26 tahun. Kok bisa? Setelah bertanya kayak gitu, oh tenang, saya punya orang dalam katanya. Anjing. Oh iya, boleh nggak saya dikenalkan sama orang dalam? Boleh, dikenalkan orang dalam itu ternyata pakai uang sih. Awan yang saat itu miskin dari kampung dan tidak punya sepeser pun lagi tersisa di kantongnya, di dompetnya, memilih untuk, oh ya sudah, mohon maaf, saya tidak akan mengganggu lagi. Dan banyak rekrutmen lain ternyata yang keterima umurnya lebih muda ataupun lebih tua, sekian tahun itu boleh ternyata. Akhirnya Awan pulang dengan perasaan sedih, buang-buang uang dari desa, dari kampungnya ke Jakarta itu sekitar 750.000 satu perjalanan, jadi PP jadi 1,4 juta waktu itu, kayak demi mengejar cita-cita seorang Awan. Tapi tidak sampai di situ, tentunya Awan meneruskan perjalanannya dia untuk melamar kerja di maskapai domestik yang lain. Karena maskapai internasionalnya kayak nggak ada cerita yang seribet maskapai domestik. Kalau kamu pengen tahu Cindelicious kelanjutan dari maskapai ini, cerita ini, boleh komen aja. Jadi akan dilanjutkan ke part 2 ke maskapai selanjutnya yang kita sebut dengan maskapai burung besi. Sekian cerita dari Awan. Pesan moral dari cerita seorang Awan apa, Cindelicious? Jangan menyerah, apapun yang terjadi, hadapilah. Walaupun harus masuk kerja lewat orang dalam, kalau kamu emang desire-nya ke situ dan punya uangnya, lanjutkanlah. Sayangnya Awan tidak punya uang pada saat itu ya. Belum kerja ya nggak punya uang, goblok juga ya. Itu dia Cindelicious cerita Cindy episode hari ini. Kalau kamu ada cerita yang ingin diceritakan di cerita Cindy, kirimkan aja langsung ke DM Avan Putra Avan 24. Gak perlu email kalau di saya ya. Walaupun ada yang masuk ke email saya, tapi gak apa-apa. Ketik yang rapi, jangan lupa salam sama semua Cindelicious di luar sana. Ya sudah, saya pamit dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya di cerita